kemungkinan keenam, kenapa marketing Anda nggak works? Bisa jadi produk Anda sudah bagus, sudah dibutuhkan pasar, pricing juga sudah oke, segmentasi dan targeting juga mantap, campaign message-nya sudah jelas, tapi brand image Anda tidak dijaga. Kayak di video ini. Halo, benar ini toko handphone Ipong Makmur yang menjual HP-HP mahal dan berkualitas itu? Benar Pak, kami hanya menjual produk-produk berkelas dan high-end. Ada yang bisa dibantu? Oke, brand image itu juga kita nggak boleh main-main, nggak boleh ngasal. Tergantung gimana brand kita diposisikan kan. Di kasus tadi, orang jualan Ipong, tapi penampilannya nggak meyakinkan. Ya orang nggak percaya lah. Gitu kan, karena kan Ipong biasanya classy, mewah, dan seterusnya. Nah, sekarang Anda putuskan, ya, brand Anda itu mau diasosiasikan sebagai apa? Mewah, atau friendly, atau classy, atau merakyat, atau casual, atau inovatif, atau playful, atau bold, atau berani, naughty, nakal, dan seterusnya. Silakan ditentukan. Sebenarnya brand Anda tuh mau diasosiasikan punya karakternya apa? Kalau brand Anda itu diasosiasikan sebagai manusia, nah si manusia ini punya karakter apa? Gitu. Nah, silakan di list mungkin 3 sampai 5 karakter lah. Ya 5 sampai maksimal 10 karakter di list. Jadi cara berkomunikasi, cara campaign, warna-warna yang dipakai juga harus sesuai dengan brand image yang mau kita bangun. Kalau kita brandnya itu mahal, maksudnya harganya mewah gitu kan nggak mungkin pakai warna-warna yang norak kayak polkadot atau warna-warna yang terlalu terang kan nggak mungkin ya. Nah, makanya kita harus sesuaikan dengan brand image kita. Nah, saya akan ambil contoh beberapa brand ya, yang akan kita sedikit kupas gitu ya. Brand image seperti apa yang mereka mainkan. Yang pertama, misal saya ambil Xiaomi. Xiaomi ini brand image-nya adalah mereka merakyat, murah, bisa dipakai semua kalangan, semua golongan gitu ya. Itu Xiaomi. Ya, jadi semua orang kenal Xiaomi itu ya brand yang merakyat gitu kan. Lalu yang kedua, kita ambil contoh Nike. Nike itu yang dijual apa? Sepatu. Bukan ya. Nike ini menjual lifestyle atau gaya hidup. Itulah emosi yang mereka tanamkan di produk mereka. Jadi mereka menjual just do it. Pokoknya lakuin aja. Apapun keinginanmu, hidup lebih sehat, punya mimpi apa, just do it. Itulah Nike. Dia menjual lifestyle. Ya, jadi dia sangat sporty dan seterusnya. Walaupun dia punya produk yang bukan untuk olahraga juga, kan ada dia ngeluarin kemeja juga, ngeluarin sepatu casual, tapi kan tetap brand yang menancap di dia adalah sporty gitu ya. Lalu yang nomor 3, nah ini brand favorit saya, yaitu ada namanya Red Bull. Teman-teman tahu nggak ini Red Bull apa? Ya belum banyak yang tahu ya. Red Bull ini adalah jualan minuman? Bukan. Red Bull ini jualan adrenalin. Jadi kalau teman-teman lihat olahraga-olahraga di dunia yang ekstrim itu biasanya disponsori oleh Red Bull. Ya, olahraga yang ekstrim itu disponsori Red Bull, dari balap mobil, dari terjun payung, mendaki gunung, olahraga-olahraga yang ekstrim lainnya tuh Red Bull. Nah, teman-teman, anehnya Red Bull tuh nggak pernah ngiklanin minumannya. Nah, ini menarik. Dia selalu yang dia iklanin adalah apa? Adrenalin, keberanian, bold, berani. Hanya segelintir orang yang mampu melewati tantangan ini, challenge dan seterusnya. Itu Red Bull, dia jual adrenalin. Dan teman-teman kalau cek di minimarket, harga Red Bull ini berapa? 25.000. Gila, mahal banget untuk seharga minuman berenergi. 5 kali lipat lebih mahal dari minuman berenergi lainnya. Tapi saya tetap beli. Ya, karena saya merasa saya attach nih dengan Red Bull, keberaniannya, challenge-nya dan seterusnya. Nah, lalu yang nomor 4, brand image-nya adalah kita mau bahas mobil mewah ya, misal ambil saja Porsche atau Ferrari. Ya, atau Rolls-Royce dan seterusnya. Walaupun kalau didetailin lagi tiap mobil mewah tuh beda yang dijual. Tapi kita pukul rata aja, mobil mewah berarti brand image-nya adalah penjualnya harus pakai jas, showroom-nya harus terlihat elegan. Gitu, nggak banyak warna-warna norak. Cara berkomunikasinya harus yang formal. Karena ini adalah brand-brand mobil yang mewah gitu. Jadi nggak mungkin cara ngomongnya kayak kita ngobrol di pasar gitu. Selanjutnya nomor 5, saya ambil contoh brand image-nya Eiger.
Nah, Eiger ini juga salah satu favorit saya. Jadi Eiger tuh brand image-nya yang dijaga adalah outdoor. Jadi para waitress-nya, pelayannya di toko-toko itu biasanya pakai baju-baju outdoor gitu ya. Nah, itu yang membuat orang ketika masuk tuh langsung merasain, wih, kayak kita di petualangan nih, kita lagi petualangan dan seterusnya. Jadi ini top of mind di Indonesia, Eiger kalau tentang outdoor. Nah, lalu yang terakhir, saya ambil contoh, ini nomor 6, yaitu skincare ya. Saya ambil punyanya guru saya, yaitu Wardah. Nah, Wardah ini adalah brand skincare pertama yang mengusung lifestyle halal. Nah, kalau teman-teman lihat, banyak sekali iklan Wardah itu menggunakan modelnya berhijab, karena memang mereka mengutamakan kehalalan ya dalam setiap prosesnya. Jadi Wardah ini pionir. Jadi kalau brand skincare halal itu pasti semua orang berpikirnya ke Wardah gitu, mayoritas orang, karena dia menjaga brand image-nya. Jadi iklannya pakai yang berhijab gitu ya, mukanya pakai orang-orang Arab gitu dan seterusnya, karena itu menyesuaikan brand image yang ingin dibangun. Jadi sekarang ya, tentuin apa sih yang sebenarnya Anda jual. Ya, kalau Anda jual fashion ya jangan bilang kalau Anda jual baju. Anda harus bilang, oh saya jual lifestyle halal misal, atau saya jual lifestyle colorful. Itu yang sebenarnya kita jual, brand image kita. Jadi karena barang itu cuma fungsional. Ya, barang kita akan menjadi komoditas kalau kita hanya menjual barang, bukan value atau lifestyle ataupun apapun nilai-nilai yang ada di barang tersebut. So, sekarang tentukan apa brand image Anda supaya penjualan Anda tembus lebih dari 1M per bulan karena sudah tidak lagi perang harga. Kita berjumpa di video selanjutnya. Thank you.